Saya sampaikan kalau pendapat kita dalam hal tumakninah itu hukumnya wajib. Tapi kalau ada saudara kita yang mengatakan tidak wajib, ya kita berlapang dada. Tetapi kita memilih pendapat yang tumakninah itu wajib. Kalau di luar sana ada yang berpendapat tidak wajib, di negeri kita ini kita diajarkan untuk dilanjurkan untuk berlapang dada. Kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Sehingga kalau ada yang sholat dengan 7 menit 23 rakaat, ya itu bukan bagian dari istilahnya kemudian kita ngurusi ibadah orang lain, bukan. Jadi tidak perlu ada orang yang seperti itu lalu kita bubarkan, tidak perlu. Tetapi kita punya hak pula untuk berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapat itu satu hal yang lumrah. Kita berpendapat tumakninah wajib, ada orang lain, tempat lain yang berpendapat tumakninah hanya wajib dalam sholat wajib dan tidak wajib dalam sholat sunnah, maka kita hormati. Caranya bagaimana? Membiarkan mereka, tidak membubarkan. Maka di antara bentuk tidak toleransi itu membubarkan yang tidak sepaham. Itu tidak toleransi. Jadi bentuk toleransi itu antara lain, kita tidak mengapa menyampaikan pendapat kita secara ilmiah berbeda dengan pendapat yang lain. Itu tidak termasuk menyalahkan pendapat orang lain, tapi kita memilih pendapat yang kita yakini. Jadi kita memilih pendapat yang kita yakini. Misalnya pula ketika ada yang bertanya tentang ritual selepas kematian, 7 hari, 40 hari dan seterusnya, maka kita sampaikan pendapat kita itu tidak ada tuntunannya. Tetapi kalau kemudian ada orang yang melakukan itu, jangan dibubarkan. Ya, jangan dibubarkan. Kenapa? Dalam hal berbeda pendapat itu satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Dalam prakteknya kita ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang berbeda pendapat dengan kita membiarkan, tidak boleh dibubarkan. Maka tidak boleh pula bagi kita yang kemudian punya pemahaman yang berbeda membubarkan kajiannya, tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hal ini adalah kita diajarkan berlapang dada. Jadi kalau ada saudara kita yang pendapatnya beda dalam hal doa iftitah misalnya, dalam hal jumlah rakaat sholat tarawih, dalam hal tumakninah seperti ini tadi, kalau kita tumakninah hukumnya wajib. Orang lain ada yang berpendapat tumakninah hukumnya sunnah. Lalu ada orang lain yang sedang sholat tidak tumakninah, dibubarkan. Ini tindakan tidak toleransi. Jadi tidak boleh kita membubarkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tetapi dalam kajian ilmiah tidak mengapa kita memilih salah satu pendapat yang menurut pandangan kita setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat. Bisa dipahami nggih? Jadi dalam hal berpendapat ini tidak termasuk mengurusi amalan orang lain, bukan, tapi ini soal pilihan kita. Kemudian ada orang lain yang memilih berbeda dengan kita, maka itu haknya masing-masing. Sehingga ketika ada orang lain yang pilihannya tidak sama dengan kita, tidak boleh kita bubarkan. Demikian pula ketika ada orang lain pilihannya beda dengan kita, juga tidak boleh membubarkan kita. Kenapa? Karena ini ranah beda pendapat. Jadi boleh-boleh saja berbeda pendapat. Seperti kalau kita melihat dalam kajian sholat kita ini, seringkali kita membacakan pandangan para ulama yang berbeda. Adakah kita melihat para ulama madhab itu kemudian mereka saling membubarkan? Tidak. Mereka sebatas berbeda pendapat. Seperti dalam kasus ini, ulama madhab Hanafi berpendapat Al-Fatihah tidak wajib. Ulama madhab yang 3 berpendapat Al-Fatihah wajib. Kita milih yang mana? Kita milih yang wajib. Ada pula tadi dalam masalah tumakninah, ada pendapat yang menyatakan tumakninah itu hukumnya
wajib, dan ini jumhur ulama. Sementara ulama mazhab Hanafi berpendapat wajib apa tidak? Tidak. Maka bagaimana kalau ada orang yang tidak tumakninah? Itu pendapat dia, itu haknya masing-masing. Tetapi kita memilih pendapat yang tumakninah itu wajib. Maka ketika kita sholat, maka hendaknya kita sholat dengan tumakninah. Kenapa kita pilih yang wajib? Karena mempertimbangkan dalil-dalil yang ada. Dalam buku Manhaj Tarjih yang ditulis oleh Bapak Profesor Asmuni Abdurrahman, itu disebutkan di situ bahwa semangat tarjih itu adalah mempertimbangkan dalil-dalil yang ada. Jadi semangat tarjih itu mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, memilih pendapat yang kuat. Maka kalau di tarjih Muhammadiyah itu tidak memilih madhab Syafi'i, tidak memilih madhab Hambali, tidak memilih madhab Maliki, tidak memilih madhab Hanafi. Tetapi apa? Melihat pada pendapat-pendapat ada mana yang dalilnya kuat. Sehingga apapun madhabnya, kalau dalilnya kuat, maka dalillah yang diikuti, yang dipegang. Ini sejalan dengan ucapan para ulama madhab, sebagaimana dikemukakan oleh penulis buku Manhaj Tarjih. Di situ disebutkan idza shahal hadis fahuwa madhabi. Para ulama menyebutkan kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Demikian pula disebutkan man radda hadisan falaisa minni. Barang siapa menolak hadis maka bukan termasuk golonganku. Itu semangat para ulama madhab begitu, menganjurkan kita kembali kepada dalil, kembali kepada hadis yang sahih.